Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS tidak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Bendahara negara itu menjelaskan, utang WUS berada di bawah pengelolaan Danantara dan tidak ada kaitannya dengan Kemenku. Menurut Purbaya, tidak seluruh tanggungan dibebankan atau dikembalikan kepada pemerintah. Terlebih, dividen dari BUMN kini sudah menjadi bagian dari Danantara dan tak lagi masuk sebagai penerima negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan deh saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Meskipun demikian, pemerintah akan mencari jalan keluarnya karena WUS merupakan moda transportasi yang perlu dikembangkan ke depannya. Juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya gitu. Tim TV One mengabarkan. Disambungin dengan kereta bandara gitu. Ya, pemirsa, ini pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN nantinya untuk menanggulangi utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, pertanyaan ini juga sekaligus yang mengkhawatirkan masyarakat. Nantinya akan seperti apa skema yang digunakan untuk menghilangkan atau membayar hutang-hutang dari kereta cepat hari ini. Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Heri Gunawan, pengamat BUMN, dan juga Pak Fernando Hadityo Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kita fokus ke solusinya begitu ya. Ini ada berbagai solusi yang ditawarkan, tapi Pak Purbaya juga bilang bahwa ini bukan kewenangan dari Kemenku gitu. Seharusnya solusi apa yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kalau kita bicara solusi, kan kita mesti kenali masalahnya. Masalahnya sekarang itu KCIC atau kereta cepat ini beroperasi secara rugi. Nah, kenapa sejak awal rugi? Sejak awal dia rugi. Nah, baru sampai hari ini kan dia beroperasi 2023. Nah, kemudian di 2024 kalau kita baca laporan tahunannya kereta api, di situ dijelaskan kereta cepat Jakarta-Bandung itu dalam 1 tahun 2024 cuma ada 6 juta. 6.050.000 pengunjung yang menggunakan kereta tersebut. Nah, dari targetnya? Artinya kan cuma 16.500 per hari. Targetnya itu 30.000 per hari. Ini kan baru separohnya nih, baru separuh cangkir. Dengan demikian yang jadi masalah ini menyeret kereta PT KAI sebagai lead konsorsium yang kemudian dia juga harus nombokin kan KAI. Nah, itu persoalan operasional. Nah, kemudian persoalan yang lebih besar secara fundamental, perusahaan ini dibangun dengan ekuitas yang negatif. Karena untuk investasinya 75% adalah pinjaman, 25% ekuitas. Nah, ini kan udah jelas negatif, sampai sekarang utangnya begitu besar. Tapi sudah mulai harus dicicil ketika beroperasi. Nah, ini grace periodnya kurang panjang. Makanya penyelesaiannya adalah harus jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau berharap dari pemerintah dalam hal ini APBN, itu jelas tidak mungkin. Kenapa? KCIC itu bukan BUMN. Kan definisi BUMN itu satu, ada kepemilikan saham langsung dari pemerintah.
Kedua, atau pemerintah tidak memiliki saham langsung tapi punya saham istimewa, seri A Dwi Warna. Nah, itu baru BUMN, baru bisa kita masukin PMN di situ. Tapi kan ada 4, KAI, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan juga ada PTPN. Betul. 8. Yang BUMN itu adalah KAI, Wijaya Karya, PTPN 7, dan Jasa Marga. PSBI-nya, pilar sinergi BUMN yang memiliki KCIC, ini kan bukan BUMN, anak usaha BUMN. Jadi kepemilikan saham pemerintah itu tidak secara langsung. Nah, artinya kalau pakai APBN, statusnya apa? Uang yang dikucurkan di situ, makanya nggak bisa. Makanya di sini pentingnya adanya Danantara. Danantara harus mencari solusi-solusi yang inovatif. Misalnya, salah satunya ya, ini kan mungkin karena ini perusahaan ini, katakanlah ini kalau kita masih mau melihat niat baik, katakanlah perusahaan ini potensial nih, KCIC, KCJB ini, Kereta Cepat Jakarta Bandung. Untuk sementara kan digandeng dengan perusahaan yang untung. Jadi konsolidasinya bukan di internal KAI, tapi di seluruh BUMN, ekosistem BUMN. Misalnya salah satunya ya, untuk sementara, katakanlah baru sampai Halim nih. Di Halim, misalnya dia secara melakukan aliansi strategis, misalnya dengan LRT. Tapi satu tiket nih. Saya dari Bandung misalnya bisa satu tiket, kemudian dari sampai Halim saya naik LRT, kemudian sampai BNI saya langsung ke bandara. Jadi kalau saya mau ke bandara dari Halim, dari Bandung atau dari Cirebon atau dari mana, lewat KCIC aja, cukup satu tiket. Pak Heri, tapi bisa ada perlu Kertajati berarti ya? Iya, salah satunya ya misalnya ya. Tapi akankah juga membebankan BUMN lain yang profitable? Tadi ada yang mengatakan kan harus digandeng nih KCIC. Tapi kan dividen Danantara sendiri hanya 80 triliun satu tahun. Sedangkan BUMN yang profitable nantinya akan dikenakan juga beban karena utang kereta cepat ini. Adil nggak untuk BUMN lainnya? Ini kita ngomongnya persoalannya bukan adil atau tidak adil. Kita mencari yang mudaratnya lebih rendah. Kita cari. Jadi ada skema yang mudaratnya lebih tinggi lagi, Pak. Sekarang gini, kalau kita biarkan seperti sekarang, ini kalau kita mau ekstrim ya, kereta api itu menempatkan sinking fund, itu dana yang tidak yang dibatasi penggunaannya. Artinya dana itu nggak bisa apa-apain. Untuk KCIC 1,7 triliun. Tahun 2024 PSBI perusahaannya itu rugi 4,2 triliun. Ini kalau didiamin dalam waktu 3-5 tahun ke depan nyeret KAI. Begitu KAI terseret, ini kita ini yang biasa naikin KRL enak, udah mulai bagus semua. Akan berimbas juga. Akan berimbas. Nah, ini kan mudaratnya terlalu besar. Kita cari yang paling kecil. Kalau mau ekstrim, cut loss, tutup. Itu ya. Kereta cepatnya ditutup kalau ekstrim. Oke. Saya ke Bang Nano. Kalau teman-teman dari DPR melihat ini gimana? Solusinya apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kami di DPR itu kan kita memikirkan masalah KCIC ini. Karena permasalahan KCIC ini kan bukan kemarin sore kita mulainya. Dari beberapa bulan yang lalu kita udah tahu. Bahkan dari awal pun juga kita udah paham bahkan ini akan terjadi seperti ini. Jadi kita mesti pahami Mas, bahwa hari ini kita punya satu institusi namanya Danantara. Danantara ini kan holding dari beberapa BUMN. Jadi banyak solusi-solusi yang saya udah bicara dengan Danantara yang gimana caranya kita bisa menyelesaikan bahkan menyelamatkan KCIC ini. Karena kita mesti paham bahwa KCIC ini proyek yang sudah jalan. Dan ini bukan proyek yang jelek Mas. Jadi ini proyek yang bagus. Potensinya ada tadi dibilang. Potensinya ada, bahkan kalau kita sandingkan KCIC ini dengan kereta cepat di luar negeri di negara lain, ini nggak kalah bagus ini. Ini termasuk menurut saya termasuk bagus. Jadi gimana caranya kami di Komisi 6 di DPR ini harus mengawasi kinerja Danantara, gimana caranya proyek-proyek nasional di Indonesia ini harus berjalan. Gitu. Ada beberapa opsi yang kita udah bicarakan dengan Danantara. Gitu. Yang pasti kami sepakat bahwa ini tidak pakai APBN. Karena tadi Pak Heri sudah menjelaskan dengan detail ya, bahwa ini kan sebenarnya kan B2B. Gitu. Iya, dari awal juga B2B tidak menggunakan anggaran pemerintah. Jadi nggak ada urusannya dengan rakyat Indonesia yang membayar pajak untuk mempartisipasi untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi kami sepakat dengan Menteri Mas Nando, sebagai mitra dari KCIC, Kereta Api Indonesia, skema apa sih yang ditawarkan atau yang mungkin bisa menjadi solusi? Karena kan ada yang mengatakan, ya udah deh kita restrukturasi utang aja, Bank Cina mungkin bunganya diturunkan, kemudian tenornya diperpanjang, yang juga bisa menjadi deal-deal baru, yang nantinya meringankan juga untuk Indonesia. Ya, kan gini, saya kan saya lihat KCIC permasalahan ada dua. Pertama dari pinjaman bank, termasuk bunga diantaranya, dan tadi yang Pak Heri
Pak Heri katakan harus salesnya harus ditingkatkan. Iya. Dua permasalahan ini harus berparalel, nggak bisa cuma satu doang. Satu lagi nggak di. Jadi yang pertama adalah benar tadi renegosiasi harus dilakukan. Bahkan kita harus gimana caranya bunga yang sangat besar ini itu bisa kecil. 2 triliun kabarnya 2 triliun. Bahkan pendapatan KCIC dalam 1 tahun itu kan 1,5 triliun, hanya 1 nggak triliun nutup aja. ya. Itu Utang ya. dari segi bisnis dari orang manapun mikir itu nggak akan nutup dan itu nggak akan. Nah itu gimana caranya bunga itu harus kita turunkan. Banyak caranya. Apakah kita injek uang atau kita pakai Danantara akan mikirkan itu. Yang kedua, tadi Pak Heri sudah menjelaskan bahwa sales kita harus dinaikin karena sales kita jauh di bawah target. Gitu. Nah saya kepikiran Pak. Jadi contoh misalnya kita di dalam KCC ini kan salesnya rendah. Gimana cara kita menaikin sales ini? Kita harus berkonsolidasi dengan BUMN lain. Misalnya ini contoh aja ya, bukan sesuatu yang pasti. Contoh aja yang saya pikirkan dari malam. Kita bikin kayak sebuah theme park gitu di Bandung gitu. Yang mungkin BUMN lain bisa membuat itu gitu. Akhirnya sales ini akan naik dengan adanya perjalanan antara Jakarta dengan Bandung untuk berkunjung ke theme park gitu kan. Theme park ini kan theme park ini kan bukan hanya momentum setiap tahun sekali gitu enggak kan. Ini kan terus-terusan. Sustain ya. Sustain ya. Jadi seperti cara-cara seperti ini kita harus pikirkan atau mungkin tadi Pak Heri bilang stasiunnya tambah sampai di tengah-tengah kota. Jadi akhirnya orang kota yang mau ke Bandung memilih KCC dibanding dia lewat tol. Mungkin di Bekasi, mungkin di dekat dan seterusnya gitu. Jadi solusi-solusi ini udah kita pikirkan. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Walaupun ini memang sesuatu yang besar, sesuatu yang harus diselesaikan. Kita udah memikirkan ini dan kita akan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan selesaikan. Oke, apakah dari teman-teman DPR juga mempertimbangkan untuk memperluas menuju Jawa Tengah atau Jawa Timur begitu? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita bahas rencana menuju ke Jawa Timur begitu, kita bahas mengenai tarif terlebih dahulu ya, tarif tiket. Kalau kita bisa catat, ini rata-rata tarifnya adalah 150.000 sampai dengan 250.000. Tarifnya dinamis begitu, tergantung berhenti di stasiun mana. Kalau bisnis 450.000, first class sampai dengan 600. Sedangkan kereta reguler ini mulai dari Rp150.000 untuk Argo Parahyangan, ada juga yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal nantinya. Kalau kita melihat ekonomi masyarakat sekarang, daya beli masyarakat, apakah harga segitu lumayan untuk menarik, menarik penumpang ya? Karena tadi kan kita masih kurang 2 kali lipat nih dibandingkan dengan target. Gimana Pak Ari? Kalau menurut saya kan WUS ini bukan kalau hari liburan dia akan menjadi alat untuk healing. Tapi sebenarnya ini kan WUS ini kan kereta bisnis. Iya. Artinya orang kalau yang mau pakai itu tuh karena dia membutuhkan waktu cepat, maka dia menggunakan WUS. Iya. Nah, artinya kalau orang-orang seperti ini itu tidak punya elastisitas terhadap harga. Jadi kalau harga berapa juga tetap aja. Dia akan bayar. Dia akan bayar. LRT pun misalnya kan kalau memang dia merasa dia akan bayar. Kalau mau murah mungkin naik bus, naik travel yang langsung atau gitu ya. Kalau dia mau agak lambat sedikit naik Parahyangan. Nah, jadi itu dia tingkat elastisitasnya itu rendah lah. Jadi nggak banyak pengaruh kalau misalkan harga dinaikin. Tapi persoalannya positioningnya yang WUS sekarang ini kan masih belum kena. Kalau kita lihat kenaikan penumpang tertinggi, katakanlah 20.000 per hari, itu terjadi pada akhir tahun 2024. Jadi ketika orang lagi liburan. Lagi peak season ya. Jadi ini sebenarnya pengunjung-pengunjung yang semu. Pengunjung-pengunjung yang semu kan ketika mereka nggak libur, mereka nggak naik. Makanya kalau dihitung rata-rata cuma 16.000 per hari. Gitu. Nah ini harus didefinisikan ulang sama WUS itu. Sebenarnya target market yang mereka mau kejar itu yang mana. Gitu ya. Bayangin kalau misalkan saya orang Bandung, misalnya saya bekerja di Jakarta, posisi saya bagus, saya pengen cepat, kenapa dia nggak jemput saya di rumah untuk sampai naik WUS? Saya akan bayar biaya terusan. Biaya terusan. Kalau sekarang kan ada biaya terusan gitu ya, ada jadi diskon menjadi 175.000 kalau nggak salah. Kalau misalkan kita beli untuk 3 bulan atau 1 bulan gitu kan, ada biaya terusan. Nah ini sekarang biaya terusannya itu plus transportasi yang lain, kan masih mungkin. Tapi Pak Heri, persoalan kreativitas. Nah, tapi sebenarnya untuk kaum mendang-mending mungkin gitu ya, untuk indis ekonomi banyak masyarakat yang mikir gini, lebih baik saya naik transportasi lain, kalau naik bus itu sampai di tempat stasiun di Bandung, saya harus nyambung lagi dengan feeder kah yang feedernya juga tidak begitu banyak, harus ngantri, atau dengan kendaraan lain yang harus costnya lebih banyak dibandingkan naik travel yang di setiap titik di lokasi di Bandung ada. Gitu kan? Nah itulah makanya menurut saya positioningnya WUS itu
itu secara marketing harus ditempatkan ada di atas. Jangan masuk ke kelas menengah ke bawah. Iya. Dia di situ udah ada substitusinya apa? Travel. Iya. Yang murah segala macam bisa itu juga bisa berhenti di rest area. Iya. Nah, itu ada bus, ada Parahyangan. Dia nggak mungkin berhadapan dengan ini. Itu WUS itu. Menurut saya WUS itu kelasnya dinaikin lagi. Suka atau tidak suka ya harus begitu. Kemudian dari situ orang kalau udah dinaikin kelasnya lagi, udah ketemu positioningnya seperti itu, maka kemudian harga itu menjadi aman. Mau dibikin harganya 450.000 atau 500.000. Nah, tapi itu harus dipelajari sama dia perilaku konsumennya dia. Karena banyak yang jadikan WUS ini kayak wahana begitu ya. Kalau lagi liburan pakai aja biar cepet, yang penting nyobain gitu. Kita udah nyoba daripada jauh-jauh ke luar negeri bisa ada ini pilihan lainnya. Sedangkan seharusnya targetnya untuk pembisnis yang memang waktu tidak bisa negosiasi lagi, harus pergi dengan cepat begitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi begitu ya, tujuan untuk memperpanjang rute sampai dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah ini bisa jadi solusi? Jangka panjang iya bisa jadi solusi sekarang, tapi persoalannya nggak bisa dalam waktu sekarang atau 5 tahun ke depan, terlalu sulit. Kenapa? Kita lihat WUS aja sekarang 148 km dari Halim ke Bandung, Bandung separuh gitu kan. Nah itu cuma 148 km itu dimulai groundbreaking 2016, kemudian jadi tahun 2023. Ada waktu 7 tahun, baru selesai, baru bisa dipakai. Nah ini katakanlah kita diskon 2 tahun karena ada COVID, jadi 5 tahun. Kalau kita mau sampai Surabaya, itu kan harus dikali 5. Karena kan 750 kilo kan Surabaya. Harus dikali 5, berarti 25 tahun. Persoalannya pemerintah, ini biasanya itu berpikir adalah politik. Apa? Kredit buat saya nggak ada. Kenapa mesti? Dan kedua, urgensinya nggak ada. Kalau saya bilang, ini harus dipikirkan oleh Danantara yang mikirin. Nah, itu dia. Pak Nando, kalau berbicara tadi kita saat off air juga ngobrol-ngobrol ya, ternyata kan WUS ini kan memang tracknya sendiri, kemudian stasiunnya juga bangun sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri kan bisa saja digandeng dengan track-track yang sudah ada atau stasiun yang sudah ada. Nah, apakah sebenarnya kalau dari sisi pengawasan atau mungkin audit yang pernah dilakukan BUMN khususnya untuk KAI dan juga KCIC ini, DPR melihatnya ini juga akan berpengaruh terhadap biaya operasional, jadi apakah memang biaya operasional WUS yang tinggi ini akhirnya mempengaruhi juga terhadap harga kereta api reguler? Dan solusi yang tadi diberikan oleh Pak Heri ini cukup nggak sih sebenarnya? Ya, jadi gini, kalau kita bicara track ya, jalur ya, kalau jalur kita samakan dengan jalur yang biasa itu nggak mungkin. Ya, mungkin jalur di stasiunnya sama tapi jalurnya berbeda begitu ya. Nah, jalur harus beda. Kita berangkatnya dari situ dulu. Nah, yang kedua, yang ideal di setiap negara itu jalur yang dibangun itu mestinya pemerintah, infrastrukturnya yang bangun harus pemerintah. Tapi kalau untuk kereta cepat ini justru itu WUS yang bangun. WUS yang bangun. Itu jadi akhirnya kosnya tinggi. Itu akhirnya membuat kos tinggi gitu. Jadi sebenarnya yang ideal pada saat pembangunan WUS ini, saya waktu itu belum menjabat, jadi saya belum mengawasi. Tapi mesti yang ideal itu adalah infrastruktur dari si tracknya itu mesti pemerintah yang menyediakan. WUS tuh hanya segi bisnisnya aja gitu. Nah itu yang lebih ideal sebenarnya. Tapi itu udah cerita lama lah. Kita nggak usah mikirin itu. Tapi gimana caranya kita ke depan menyelesaikan masalah KCC ini gitu. Dan masih banyak solusi-solusi yang akan kita lakukan. Gimana caranya kita menyelesaikan KCC ini. Gitu. Kita di Komisi 6 kan punya 1046 BUMN. Jadi bukan hanya KCC aja, bukan hanya KAI aja, bukan hanya yang lain-lain aja. Tapi kita banyak yang kita selesaikan. Dan ini salah satu permasalahan yang kita akan selesaikan. Gitu. Banyak yang lain yang kita akan selesaikan. Oke, Bang, kalau misalnya solusi untuk menurunkan harga sempat dibahas juga nggak sih? Misalnya ketika tadi range harganya sampai dengan 250.000, mungkin diturunkan jadi 100.000 supaya penumpangnya lebih banyak dan juga menuju keuntungannya juga bisa lebih dapat. Itu sempat ada perbincangan. Kalau menurunkan tiket, itu kita segini aja udah kurang. Kalau kita turun, kalau nggak ada tapi kan nanti penumpangnya malah justru lebih banyak. Iya, tapi kan kita mesti bayar utang nih, Mas. Kita mesti bayar utang, kita kan mesti banyak tanggung jawab. Kalau kita turunkan harganya, makin kecil lagi pendapatan kita. Kita sekarang cuma 1,5 triliun dalam setahun gitu. Kalau kita turunkan lagi, itu nggak bisa lebih kecil lagi pendapatannya gitu. Jadi kita nggak akan selesaikan gitu. Penyelesaiannya adalah bunganya itu kita harus renegosiasi. Gitu. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai skema-skema bunganya harus diringankan, seperti mungkin Malaysia pernah melakukan hal yang sama dengan pihak Cina. Kita sudah sampai di level mana sejauh ini dari pengawasan DPR? Sudahkah ada ke sana? Belum. Kita belum ke sana. Kita baru akan melakukan, kan kami sekarang lagi reses ya. Jadi kita belum bisa memanggil mereka gitu.
Cuma dulu, sebelum Danantara mulai bekerja, mereka kan mempresentasikan RKAP ke kami kan, di Komisi 6. Itu salah satunya akan diselesaikan adalah KICC juga. Bukan hanya KICC aja, semua, Garuda, Krakatau Steel, dan seterusnya. Itu semua udah mereka pikirkan gitu. Tentunya ini kan permasalahan bukan permasalahan penyelesaian 1-2 malam ya. Jadi ini perlu waktu, perlu effort, dan perlu dukungan dari berbagai lembaga dan instansi gimana cara kita selesaikan masalah ini gitu. Tapi kalau dari Anda, dari sisi DPR ini masih optimis karena kan di awal proyek ini baru menjadi perbincangan, belum jadi begitu ya. Banyak mengatakan ini proyeknya akan merugi. Kita akan balik modal setelah 100 tahun. Ini waktu yang panjang loh, Mas. Iya. Apalagi kalau sekarang kita menambah trek lagi sampai Surabaya, kemudian utangnya berbunga-bunga dan itu akhirnya menambah utang kita. Iya. Saya sebagai wakil rakyat, itu kalau saya nggak optimis, siapa lagi yang akan optimis gitu kan? Dan dari segi bisnis pun, dari segi korporasi pun, itu masalah-masalah seperti hal kecil, Pak, yang kita harus selesaikan. Jadi kalau kita petarung, kalau ada masalah seperti ini, kita selesaikan, kita bukan mundur. Kita cari solusinya, kita sama-sama bersama rakyat Indonesia menyelesaikan masalah ini, supaya mata Indonesia di depan dunia itu akan ada. Dan tadi saya bicara di awal, KCC ini bukan barang jelek, ini barang bagus. Ini kan kereta yang sangat kami banggakan juga gitu. Kami naik KCC itu sangat bangga juga, kita punya kereta cepat di Indonesia kan. Ini yang pertama, ini pioneer gitu. Dan kita bicara, kita harus sampai ke Surabaya, sampai ujung Jawa gitu. Jangan semua sampai Jakarta, Bandung aja gitu. Baru itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus sekali untuk Indonesia. Fokusnya di solusi bukan di masalah ya. Terakhir Pak Heri, berapa lama tenggat waktu yang harus difikirkan oleh teman-teman baik itu dari DPR maupun dari Danantara untuk menyelesaikan masalah ini supaya operasional bisa berjalan dengan lancar semuanya? Nggak perlu ada tenggat waktu, menurut saya itu besok harus jadi skenario-nya ya. Sekarang gini, yang saya khawatirkan Danantara menyerah. Itu terus terang saya khawatir. Peluang itu ada? Loh, sekarang gini, ketika Pak Doni mengajukan ke Menteri Menteri Keuangan, kemudian supaya ada keterlibatan APBN. Mitra BUMN aja tadi bilang jangan menyerah, optimis. Ya saya khawatirkan tuh itu. Makanya Danantara harus semangat juga. Gitu loh. Jadi harus mereka tuh ini untuk menyandarkan menyandarkan diri ke pemerintah, ke negara. Itu untuk sementara dibuang dulu deh. Jadi pikirkan bagaimana ini harus dicarikan solusinya gitu. Tapi yang paling penting untuk sementara itu bagaimana dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama itu harus ada dipotong dulu dari beban KAI. Yang saya khawatirkan itu KAI itu terseret karena ini bisa sistemik. Karena bisa sistemik, nanti kalau KAI terseret itu yang akan menjadi korban itu adalah masyarakat yang lebih banyak dan ini bisa jadi masalah sosial. Gitu. Saya naik LRT, naik ini juga, naik kereta juga, KRL, gitu. Jadi bayangin naik KRL setiap pusing hari. Kalau subsidi nanti dicabut, harganya naik, kita jadi pusing semuanya begitu ya. Kalau gerbongnya sudah mulai karatan, KAI udah nggak punya duit untuk investasi, dia mau ganti gerbong nggak bisa, tapi karena uangnya kepakai untuk KCIC, apa nggak ribut orang itu? Jadi berdampak terhadap kereta api jarak jauh lainnya mungkin ya, atau kereta api di dalam kota. Betul. Dan menurut saya tadi pikirkan KCIC itu kereta cepat, bagaimana itu didorong menjadi menjadi kereta elit. Udah untuk sementara posisikan aja kayak kereta gitu. Elit di ekonomi yang sulit saat ini gitu. Sekarang gini, bayangin ya. Ini saya di kereta itu bayangin kalau kereta itu di situ ada ruang untuk negosiasi. Dan saya mau naik kereta. Belum nanti udah sampai Pak, karena cepat banget. Semuanya kan udah proses kalau yang itu udah dibicarakan. Jadi maksud saya ketika saya misalkan di Bandung, saya mau naik bus, itu saya dijemput. Saya rela bayar 450.000 misalnya gitu ya. Kayak gitu-gitu. Nah, tapi untuk momen-momen tertentu, hari libur, musim liburan segala macam, maka itu akan menjadi wahana liburan. Itu. Tapi di luar itu hari kerja, maka dia harus menjadi jangan masukkan positioningnya itu seperti kereta parahyangan. Karena substitusinya begitu banyak. Levelnya nggak di situ. Levelnya nggak di situ lah. Orang akan milih yang itu nanti. Betul. Nah ini sesuai dengan namanya, kita harapkan solusi dari permasalahannya juga begitu cepatnya juga diselesaikan ya. Terima kasih Pak Heri Banando sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.